Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Rizkyani Marwan dari kelas B dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2105015010028. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan ceramah atau materi terkait keutamaan bulan Ramadan dan amalan apa saja yang disunahkan atau dianjurkan pada saat bulan Ramadan. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video berikut ini. Apa nikanre dianjani kaddo daripada tali sambayangia, puasa si bulangia. Apa yang akan disantap di akhirat, lauk di alam baka adalah sholat dan puasa 1 bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan merupakan momen bagi umat Islam untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Sebab amalan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Amalan tersebut diantaranya banyak, bisa berupa bersedekah, sholat 5 waktu, iktikaf, membaca Al-Quran maupun tadarus. Oleh karena itu, umat Islam harus memanfaatkan momen-momen bulan Ramadan untuk melakukan amalan-amalan atau sunnah-sunnah tersebut agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dijelaskan. Bulan suci Ramadan menjadi momen yang paling dinanti dan dirindukan oleh umat muslim di seluruh dunia maupun juga di Indonesia. Banyaknya keistimewaan bulan Ramadan membuat umat muslim merasakan nikmatnya menjalani ibadah di bulan suci ini. Umat Islam lebih baik untuk banyak berdoa dan berbuat baik, baik dalam konsep hablum minallah maupun hablum minannas, yaitu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan juga hubungan antara manusia dengan manusia lain. Konsep ini tidak lepas dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian banyak amalan yang tertuang dalam konsep tersebut, ada sejumlah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alangkah baiknya jika kita menjalankannya demi meraih keistimewaan bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan suci ini, bahkan menantikannya saja sudah layak ganjaran terbebas dengan api neraka. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran yang pertama yaitu karena bulan diturunkannya Al-Quran. Peristiwa ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia atas penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Keistimewaan bulan Ramadan lainnya adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya setan-setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan menjalankan ibadah dan amal saleh selama bulan Ramadan. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Sedangkan pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan. Wahai orang yang menyukai, datanglah. Wahai orang yang ingin menyenangkan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya yang tak kalah penting bahkan kerap disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk membaca pintu pada bulan itu. Saat itu pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, keistimewaan bulan Ramadan bukan hanya mendapatkan berkah semata-mata, tapi juga berkat lain yang ditinjau dari aspek ekonomi, di mana Ramadan memberi berkah ekonomi bagi para pedagang dan lainnya.
Kemudian bagi fakir miskin terdapat keistimewaan bulan Ramadan tersendiri. Pada bulan suci ini seorang muslim digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah. Bahkan wajib membayar zakat fitrah untuk golongan yang membutuhkan. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran selanjutnya yang mungkin sudah tak asing lagi dan banyak dinanti oleh umat muslim adalah peristiwa Lailatul Qadar. Nah, pada malam inilah, yakni antara 10 terakhir di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar adalah salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran tertuang dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Mengenai amalan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan disebutkan dalam hadis berikut yang artinya, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan perbuatan yang fardu atau wajib selain bulan Ramadan. Dan barang siapa melakukan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 perbuatan wajib di selain bulan Ramadan. Nah, amalan apa saja yang bisa dilakukan untuk agar pahala kita bisa dilipat gandakan? Nah, di sini saya akan membahas 7 amalan yang bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan. Yang pertama yaitu puasa. Amalan di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan yakni menjalankan ibadah puasa. Melaksanakan puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi tiap muslim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Selain itu, keutamaan puasa Ramadan ini juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 37 dan Muslim 1266. Nah, amalan kedua yang disunahkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan yaitu sholat tahajud, sholat witir, dan juga sholat tarawih. Selain ibadah puasa tadi, juga kita sangat disunahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat ini, akan tetapi tidak diwajibkan. Tapi bukankah justru akan sia-sia jika kita tidak melakukannya? Seperti pada hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, bagaimana kita bisa menyanyiakan kesempatan tersebut? Amalan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Nah, disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadan, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dasarnya adalah hadis sahih berikut ini yang berbunyi yaitu Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, amalan yang keempat yaitu memberi makan orang berbuka. Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya yang sangat besar, sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa mengurangi sedikit pun. Bahkan meski hanya mampu memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja, tapi lebih utama bila dapat memberi makanan yang cukup dan bisa mengenyangkan perutnya.
Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makanannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, amalan yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada keluarga juga dan kerabat, serta memperbanyak sedekah seperti yang diajarkan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW orang yang sangat murah dengan sumbangan, dan saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, amalan yang keenam yaitu beriktikaf, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satunya untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang menurut Rasulullah ada pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, bila telah masuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, istrinya, dan meninggalkan istrinya tidak berhubungan suami istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang terakhir adalah umrah. Umrah ini sangat utama, bahkan bisa menyamai ibadah haji yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Ini sebagaimana diriwayatkan yang bersumber dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bila datang bulan Ramadan, maka lakukanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, itulah tadi materi tentang keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan apa saja yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Saya harap materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan mampu direalisasikan pada saat bulan Ramadan ini terutama ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Beli juga dan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.